Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat iman, serta memberikan kepada hidayah kepada kita sehingga Allah meringankan kaki kita untuk menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib dan isya secara berjamaah, dan insya Allah sedikit mendengar sejarah serta nasihat yang terdapat dalam sejarah ini. Semoga bisa memberikan kita keterangan dan penerangan dalam hidup kita untuk mengikuti para ulama-ulama dan para nabi-nabi terdahulu. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan sejarah kita tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam. Sebagaimana yang setelah kita sampaikan minggu lalu, bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam itu lahir di usia Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 86 tahun dan terpaut usia dengan Nabi Ishaq kira-kira 13 tahun. Yaitu mungkin menurut para sejarah ya, hanya sekedar mengira-ngira, itu kira-kira Nabi Ishaq alaihissalam itu lahir di usia Nabi Ibrahim alaihissalam di usia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Nah, perbedaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah alaihissalam itu sekitar 10 tahun. Nabi Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, dan telah kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ishaq sebagai nabi daripada orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Jadi telah kami berkahi atasnya dan atas Ishaq dari keturunan keduanya itu muhsin, ada yang baik dan ada yang zalim pada dirinya yang nyata. Jadi intinya ingin dikatakan di sini bahwasanya dari keturunan Ishaq ini banyak melahirkan para nabi-nabi. Jadi nanti keturunan para nabi itu kembalinya kebanyakan kepada Ishaq alaihissalam. Sebab dari Ishaq ini sampai kepada Isa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail, terus kosong-kosong dari baru di akhir Nabi Muhammad SAW. Nah, ceritanya bagaimana? Cerita sampai berita ini kepada Sarah dan Ibrahim alaihissalam, itu datang malaikat. Jadi kata Allah, walaqad ja'at rusuluna bi Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi ajlin hanid. Jadi satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam datang tamu ya, mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika datang tamu ini, langsung Nabi Ibrahim alaihissalam memotong lembu. Ya, intinya kenapa nama Ibrahim ini dikatakan Abad Dhaifan ataupun bapaknya tamu? Karena memang hobi beliau adalah melayani tamu. Jadi tiga malaikat datang pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ada tiga malaikat nih. Tiga malaikat ini datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi tidak kenal sama tiga-tiga ini. Jadi Nabi Ibrahim tidak kenal tiga-tiga ini, tapi langsung dijamu makanan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini luar biasa dalam menghormati tamu. Ya, karena kita orang yang udah ngerti hukum saja, orang yang ngerti sunnah saja, itu kalau tamu datang, dia nggak ngerti untuk melayani tamu. Atau dia merasa kalau bisa tamunya
baru masuk pulang terus lah. Nah ini banyak kejadian ya, ini banyak kejadian. Saya bahkan pernah bertamu tuh di rumah anggota DPR ya. Itu air yang dikasih itu air apa tuh? Air putih yang ada keruhnya. Saya pikir air leci, rupanya air putih sudah di bawah tuh ya. Masya Allah tuh rumah anggota DPR. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam sangat cinta sama tamu kalau datang tamu. Maka ini kita harus belajar dari beliau dan berdoa supaya jangan pelit. Nah, jangan pelit termasuk dengan tamu. Ini masalah banyak sekali ini. Orang kadang-kadang benci sama kita, ya nggak mau datang sama kita karena dia takut. Nih, kalau saya datang dia dikiranya saya mau habis makanan dia, kan? Seharusnya jangan begitu. Kita jangan terlalu takut dengan rezeki Allah kasih, ya. Memang wajar kalau kita agak takut karena emang rezeki ini susah kadang-kadang ya. Tapi insya Allah lah, Allah akan menjamin kita kok. Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dilakukannya. Nah jadi datanglah 3 malaikat nih, Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, ini tujuan mereka ini sebenarnya bukan ke Nabi Ibrahim ya, tapi ke kaum Sodom, ke kaum Nabi Lut. Nah, jadi ketika datang 3 malaikat ini, langsung Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu 3 malaikat ini, fa'amalu mu'amalat ad-duyuf. Jadi seolah-olah mereka ini tamu, dan memang tamu ya, memang tamu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Langsung beliau potong lembu, ya, kemudian langsung beliau panggang. Sini katakan ajlan saminan min khiyari baqarah. Jadi lembu terbaik dipotong langsung dipanggang. Ini mungkin kerjanya cepat sekali ya, Nabi Ibrahim alaihissalam cepat sekali. Falamma qarrabu ilaihim wa arada alaihim lam yara lahum himmatan ila al-akli wal kulliyah. Jadi ketika disuguh silakan makan, kan dari buat lembu ya. Jadi kalau misalnya di Mesir tuh atau di Arab tuh daging tuh sering dibakar ya. Namanya apa namanya kebab. Kebab tuh sebenarnya bukan kebab kayak kita di sini ya. Ini kalau di sini ini kebabnya ya kalau di sana tuh kebab tuh daging memang ya. Kita kan ya gitulah ya. Daging memang, daging dipanggang ya, enak ya. Nah, jadi Nabi langsung panggang, kemudian langsung menyuguhkan kepada tamunya, 3 orang tadi, 3 malaikat tadi. Nah, ketika mau makan, wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Nabi Ibrahim takut. Kenapa takut Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Jadi ketika ada makanan mau dipegang sama malaikat 3 tadi, tiba-tiba nggak tersentuh makanan itu. Ada yang mengatakan ketika disentuh langsung nggak kepegang, makanan itu nggak kepegang sama malaikat 3 tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim juga khawatir, takut. Jadi kalau kita pikir ya, yang takut hantu itu Nabi juga takut ya. Ini kayak hantu kalau bahasa kita hari ini ya. Tiba-tiba ada malaikat ataupun makhluk halus datang, kita siapkan makanan, nggak makan dia nih. Ini seolah-olah seperti hantu lah kalau hari ini. Meski hantu ini nggak ada sebenarnya ya. Hantu nggak ada, yang ada setan. Nah malaikat ini 3 ini ketika mau makan nggak bisa pegang, akhirnya Nabi Ibrahim agak khawatir dia. Apa jawaban malaikat? La takhaf, inna ursina ila qaumi Lut. Jangan takut, kami diutus untuk pergi ke kaum Lut. Jadi Nabi 3 malaikat ini akan diutus ke kaum Lut, yang insyaallah akan kita bahas minggu depan terkait dengan kaum liwat ataupun kaum homoseksual ya. Nah, ini karena memang kaum homoseksual ini sudah sangat menyimpang. Jadi 3 malaikat diutus. Bayangkan 3 malaikatnya 3 malaikat utama ya. 3 malaikat utama. Jibril itu malaikat yang pemimpin para malaikat itu Jibril. Israfil itu yang meniup sangkakala, Mikail yang memberikan rezeki. Nah, 3 malaikat ini 3 malaikat yang utama, dan malaikat 3 ini juga termasuk malaikat yang nantinya terakhir dicabut nyawa. Jadi yang ada 4 malaikat yang terakhir dicabut nyawa itu malaikat Jibril, kemudian Israfil, kemudian malaikat pembawa arash. Pembawa arash itu ada 8 malaikat, yang itu malaikat yang terbesar ya, terbesar, yang ukurannya dari cuping ini sampai ke sini itu 700 tahun perjalanan. Itu malaikat maut. Nah, ini bayangkanlah bagaimana besarnya ya. Nah, yang terakhir mati adalah malaikat maut. Itu yang terakhir, dan dia diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya.
Nah, makanya yang diutus untuk menghancurkan kaum Lut 3 malaikat nih, malaikat utama nih. Ibaratnya malaikat-malaikat menteri-menteri jajaran ring pertama lah ibaratnya nih. Karena parah ya. Ini tujuan malaikat ini diutus untuk apa namanya? Bukan untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim. Cuma disampaikan ke Nabi Ibrahim ada satu hal. Nah, jadi ibaratnya kalau Nabi Ibrahim ini iklan sajalah. Namun iklannya ini ada maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Apa? Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Nah, jadi tujuan malaikat singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk mengabarkan bahwasanya Sarah alaihissalam akan melahirkan anak yang bernama Ishak, dan setelah Ishak ada Yakub. Maka kata ulama, Ishak dan Yakub ini berarti cucunya daripada Sarah itu hidup pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Nah, coba bayangkan ya, Sarah yang sudah mandul ya secara medis di usia 90 tahun, yang dia terus berdoa, akhirnya melahirkan. Nah, ini bagaimana, bayangkan apa namanya, sangat senangnya ya. Fasaqat wajhaha, dia tersenyum, merasa aneh ya. Akhirnya berkatakan, ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Kata Sarah, aneh, saya melahirkan dalam keadaan saya tua dan suami saya sudah tua juga. Ingat ya, Sarah meski tua tapi masih sangat cantik. Ini Sarah. Dan Nabi Ibrahim masih tua meski sangat tampan. Jadi akhirnya istilah gini ya, wajar ya kalau Nabi Ibrahim dan Sarah merasa aneh. Kenapa? Usia seperti itu tidak mungkin lagi melahirkan, tapi Allah memberikan satu hal yang di luar ekspektasi kita. Artinya di luar pada prediksi kita. Ini menunjukkan apa? Doa ini tidak boleh putus. Jadi innallaha la yamil hatta tamil. Allah tuh gak akan bosan, hanya kita yang bosan. Artinya sesuatu hal yang sangat-sangat mustahil kita dapatkan, terus berdoa. Jangan menyerah. Bayangkan Nabi Ibrahim doanya baru dijawab di usia 100 tahun. Di usia sudah tidak mungkin. Dan juga sama seperti Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam, doa Nabi Yakub itu baru diijabah sama Allah Ta'ala setelah 40 tahun. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi lama. Ada orang doa itu, begitu doa hari ini langsung Allah jawab. Ada yang dijawabnya 2 hari, 3 hari, atau sama sekali tidak dijawab. Nah, kita meski tidak mesti lemah dengan doa-doa kita, tapi kita tetap jangan putus asa. Kalau sesekali ya, merasa kesal ya, itu istighfar, lanjut lagi doa. Yang intinya jangan pernah putus dengan doa. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Sarah alaihissalam, dan Allah memberikan di usia yang tidak mungkin lagi dia melahirkan. Nah, jadi kata Allah, ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh. Jadi apa yang kamu anehkan dengan perkara Allah ini? Jadi perkara Allah ini tidak perlu dianehkan. Kenapa? Kalau sudah Allah mengatakan kun, maka fayakun. Jadi pasti akan terjadi. Nah, diceritakan juga bahwasanya makanan yang diberikan kepada malaikat itu adalah berbentuk daging panggang dan roti, ya, dan roti kemudian susu. Nah, ini sesuai cerita Israiliyat, bisa benar bisa tidak. Cuman kalau di Al-Qur'an cuma faja bi ajlin hanid, cuman dengan lembu saja tanpa menyebut yang lain. Ini makanannya. Nah, kemudian malaikat mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, jangan sebut nama istri kamu Sarah, ya. Jadi cuman bagaimana juga, tapi sebutnya Sarah pakai ta, jangan pakai a, ya, Sarah, tapi pakai ta. Dirubah namanya oleh malaikat. Nah, kemudian kemarin sudah kita sampaikan bahwa Sarah alaihissalam ketika melahirkan anaknya Ishak alaihissalam, itu disebutkan bahwasanya dari Ishak ini nanti dan dari Nabi Muhammad SAW
dari Ishak tadi akan lahir para nabi, sedangkan dari Muhammad SAW dari Ismail akan melahirkan 12 orang yang agung yang akan merubah dunia, memberikan keadilan, yaitu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di akhirnya itu yaitu Imam Al-Mahdi. Tapi versi Sunni ya, bukan versi Syiah. Kalau versi Syiah itu ada juga 12 juga, cuman 12 itu versi Syiah banyak bohongnya. Seperti apa namanya Imam Hasan Askari namanya. Itu dia tidak punya anak dia, ya. Tidak punya anak. Jadi apa namanya yang ke-11 itu adalah cerita bohong-bohongan orang Syiah. Tapi yang benar apa? 12 itu dari Quraisy semuanya, diawali dari Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di akhirnya Imam Mahdi Al-Muntazar insyaallah. Nah, kemudian setelah diberikan dan Nabi Yakub malaikat pergi kemudian dilanjutkan cerita selanjutnya adalah tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam masalah Al-Bait, yaitu pembangunan Baitullahil Haram. Ini penting kita bahas sedikit ya. Disebutkan bahwasanya Ka'bah ini dia sejajar dengan Baitul Ma'mur. Mungkin sudah kita sampaikan minggu lalu ya. Jadi Baitul Ma'mur ini kalau di dunia ada Ka'bah, di langit ada Baitullahil Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ada setiap hari dari awal penciptaan malaikat, ini para malaikat ini bertawaf di Baitul Ma'mur kira-kira 70.000 malaikat. Jadi kalau kita mau tahu berapa jumlah malaikat sebenarnya, coba kita hitung dari awal diciptakan malaikat, dan malaikat diciptakan jauh sebelum diciptakan manusia, 2000 atau lebih ya. Jarak antara penciptaan manusia dengan penciptaan jin itu kira-kira 2000 tahun. Penciptaan malaikat wallahu alam. Yang dia mungkin malaikat lebih awal daripada jin. Nah, jumlah malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur ini jumlahnya 70.000 malaikat. Dan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur ini setelah tawaf dia akan kembali lagi. Jadi tiap hari berganti 70.000 berganti terus sampai hari ini. Bayangkanlah udah berapa ribu tahun dah, atau mungkin kita nggak tahu berapa tahun sudah. Jumlah umur bumi berapa, umur malaikat berapa, umur jin berapa. Jadi jumlah malaikat ini tidak bisa kita bayangkan jumlahnya. Bayangkan aja setiap langit 1 sampai 7 itu ada malaikatnya. Jarak antara satu langit dengan langit yang lain, dengan yang satu ke langit kedua, itu kira-kira 500 tahun perjalanan. Dibayangkanlah bagaimana jauhnya ya. Sedangkan langit pertama saja, itu pun mungkin bukan langit pertama ya, seperti yang isinya di planet galaksi ya, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu isinya ada bumi, ada matahari, ada apa namanya planet ini, planet Neptunus dan banyak lagi ya. Itu semua berada dalam langit apa namanya galaksi Bima Sakti. Ternyata hari ini dapat lagi apa namanya penelitian bahwasanya planet yang sebesar galaksi Bima Sakti ini jumlahnya ratusan. Dan itu bisa jadi langit pertama. Coba bayangkan planet bumi saja dengan matahari itu udah berapa juta jarak ya, berapa juta kilometer jaraknya. Dan itu semua dalam bumi, dalam planet galaksi Bima Sakti. Nah, sebesar galaksi Bima Sakti itu jumlahnya ratusan. Jadi nggak bisa kita bayangkan. Banyaknya dan besarnya luar biasa. Belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit ketujuh, sampai ke arsy Allah. Jadi langit ini luar biasa besarnya, dan penduduknya adalah para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, nggak bisa kita hitung. Nah, jarak antara apa namanya posisi antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur itu sejajar. Kalau kita tarik garis dari sini, sampai ke sana. Jadi ada yang mengatakan setiap langit itu ada tempat ibadah seperti Ka'bah. Paling tinggi adalah Baitul Ma'mur di langit ke-7. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Ibrahim itu di langit ke-7, tepatnya di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim lagi duduk, tiba-tiba datang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah siapakah yang pertama membangun Baitullahil Haram? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ataukah Nabi Adam alaihissalam? Ini terjadi perbedaan ulama tentang siapa yang pertama membangun Masjidil Haramkah? Apakah itu Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau Nabi Adam alaihissalam? Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan lam yaji fi khabarin sahih anal ma'sum anal bait kana mabniyan min qabla al-khalil. Jadi menurut Ibnu Katsir tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang membangun, tidak ada yang mengatakan. Tidak ada hadis yang sahih. Cuman kalau kita lihat dari cerita-cerita yang kita lewati itu seperti Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Hud itu akhirnya pergi haji beliau ke tanah haram. Maka para ulama di sini berbeda pendapat tentang siapa yang pertama sekali meletakkan batu di situ di tanah haram ataupun Ka'bah. Jadi ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Di antara yang berkatakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam, yaitu Syekh Amin Asy-Syinkiti, ulama daripada Syinkit yang ada hidup di Saudi juga ya. Itu lebih merajihkan bahwasanya yang pertama sekali membangun Baitul Haram itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin dan Syekh yang lainnya itu yang pertama sekali, atau Syekh bin Baz kalau nggak salah ya, yang pertama sekali membangun Baitullahil Haram itu adalah Syekh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini intinya mau dikatakan sini, ini permasalahan yang tidak perlu terlalu dibebatkan, tidak perlu terlalu didebatkan karena memang tidak ada nas khusus kecuali hanya takwilan daripada ayat-ayat daripada Allah. Bisa Nabi Ibrahim, bisa juga Nabi Adam alaihissalam. Dan dua-duanya pendapatnya kuat, tetapi jumhurnya hampir sama. Ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Ibrahim alaihissalam. Ya wallahu a'lam bishawab, mana yang paling benar ya. Yang jelas bisa ada kemungkinan daripada kedua-duanya. Kalau yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam pertama sekali yang membangun Ka'bah, berarti Nabi Ibrahim ini adalah orang yang memperbaharui Ka'bah. Ini perbedaan antara dua ini. Kalau kita berpandangan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam orang yang pertama membangun Ka'bah. Tapi kalau misalnya yang jadi masalah, kalau misalnya Ibrahim alaihissalam yang pertama sekali membangun Ka'bah, terus para nabi yang lain dahulu kala sholatnya arahnya kemana? Apakah ke Masjidil Haram atau bukan? Sedangkan Ka'bah belum dibangun. Ini juga ada perdebatan di sini ya. Bisa jadi kalau orang yang mengatakan Ibrahim alaihissalam yang pertama sekali bangun, berarti para nabi itu sholatnya, karena para nabi terdahulu juga ada sholat ya, meski beda dengan kita mungkin. Itu mungkin saja ya, itu mereka hanya menghadap kepada ke arah Masjidil Haram, tapi belum ada Ka'bahnya. Nah, ini menunjukkan kalau wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama sekali bangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kata Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinat. Jadi yang pertama yang tadi sudah selesai ya, yang pembahasan yang paling menarik lagi adalah masalah maqam Ibrahim. Nah, jadi ini ada perbedaan antara Ka'bah hari ini dengan Ka'bah dulu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, kita katakan ya, wallahu a'lam ya, sepertinya kejadian membuat Ka'bah ini itu setelah kisah Zabih, yaitu setelah Nabi Ismail alaihissalam itu hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu baru mereka membangun Baitullahil Haram, karena memang imannya Nabi Ismail alaihissalam itu luar biasa. Beliau menerima takdir Allah untuk disembelih. Jadi memang sudah siap ya, sudah siap untuk apa saja perintah Allah, sudah siap. Nah, makanya
Mereka berdua akhirnya membangun, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nah, jadi ketika membangun Ka'bah itu di makam Ibrahim, makam itu adalah bukan kuburan ya, bukan ya. Makam itu tempat pijak. Tempat pijaknya kaki Nabi Ibrahim itu makam namanya. Nah, ketika lagi buat, itu setiap misalnya sudah irtafa'al bina, sudah bangunnya agak tinggi, ya. Fa lahu waladuhu hadzal hajar masyhur. Jadi beliau letakkan batu tadi. Jadi untuk apa namanya, bahasa kita itu tangga lah. Ini Ka'bah, kemudian ada batu. Batu ini seperti tangga. Jadi setiap tinggi naikkan lagi batu, naikkan lagi, dan turun lagi, naikkan lagi sampai selesai apa namanya Ka'bah itu. Nah, jadi dari batu-batu yang sederhana. Nah, dikatakan bahwasanya batu yang dibuat itu ada bersumber dari 5 gunung. Dari 5 gunung ya, batu-batunya itu bersumber daripada 5 gunung, diambil dijadikan batu untuk Ka'bah. Awalnya itu Ka'bah ini apa namanya, batu makam Ibrahim itu. Jadi makam Ibrahim kalau hari ini kan kira-kira berapa ya jauhnya, mungkin 3 meter atau 4 meter mungkin ya, nggak sampai 3 meter mungkin ya, jauh daripada bangunan Ka'bah itu. Sebenarnya letak makam Ibrahim itu bukan di situ, tapi letak makam Ibrahim itu tercis dekat dengan batu waktu dibangun Ka'bah. Ini Ka'bah, bangunan Ka'bah ini kalau kita replikannya, ini misalnya ini Ka'bah ya, ini Ka'bah ya, di sininya mungkin ya. Nah, ini batunya nih, ini makam Ibrahim, ini Hajar Aswad, di sini Pamurtazab, kemudian sini makam Ibrahim. Nah, ini kira-kira jaraknya ini lebih kurang berapa ya? 3 meter mungkin ya. Ini dulu ya menempel dia dari batunya. Pintu apa namanya, dinding Ka'bah itu dengan batu makam Ibrahim itu menempel. Kemudian pada masa Umar radhiyallahu anhu itu dipindahkan. Makam Ibrahim itu dipindahkan. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu orang sholat. Ini memang kalau hari ini kan memang sunat ya, kita sholat itu di belakang makam Ibrahim ya. Tapi kalau kita sholat di situ mengganggu orang tawaf sebab ya. Jadi kalau kita sholat itu langsung ditolak sama penjaga-penjaganya itu. Dulu pernah tuh haji itu tuh tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi memang ambil posisi itu ketika tawaf. Setelah tawaf itu azan, pas azan. Jadi saya pas berdiri di depan makam Ibrahim, pas di depan makam Ibrahim. Itu setelah tawaf. Nah, akhirnya pas qamat sholat langsung setelah assalamualaikum langsung berdiri terus. Sholat sunat tawaf di belakang, pas di depan makam Ibrahim. Ini ternyata kita kalau seperti ini kita buat, ini kan mengganggu orang ya. Makanya kita ini sebenarnya ada hal-hal sunat yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan kalau itu justru mengganggu orang lain. Sama seperti sholat di belakang, pas di depannya makam Ibrahim, ataupun mencium Hajar Aswad misalnya. Hajar Aswad ini biasa saja, ini batu yang diturunkan dari surga ya. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibuat Ka'bah itu, jadi batu itu ditaruh di dalam Ka'bah, bukan di luar. Batu Hajar Aswad itu di dalam Ka'bah, bukan di luar ya. Nah, ketika diperintahkan kepada Nabi Ismail lagi capek beliau, lagi lelah. Jadi pas lagi lelah itu akhirnya Nabi Ismail nggak mau, dia lelah, capek ya. Nah, karena belum diambil oleh Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya datang Jibril membawa batu aswad, itu Hajar Aswad ya, Hajar Aswad. Yang Hajar Aswad ini satu riwayat mengatakan asalnya dari surga, diturunkan bersama Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa aswad jadi hitam? Itu karena dosa-dosa manusia akhirnya jadilah hitam. Nah, batu Hajar Aswad ini tidak pernah terpindahkan kecuali pernah dicuri oleh orang-orang Karamitah Fatimiyah ya, Syiah Karamitah, sekitar tahun 200-an Hijriah. Terjadi pembantaian besar-besaran di Ka'bah itu dan oleh orang-orang dinasti Ismailiyah. Itu dicuri batunya itu sampai beberapa tahun ya, lama ya, berapa puluh tahun kalau nggak salah ya. Akhirnya dikembalikan lagi ke Baitullahil Haram karena takut orang-orang muslim akan marah satu dunia ketika itu. Nah, ini masa-masa dinasti Abbasiyah lagi
lemah-lemahnya ya. Nah, akhirnya pas Nabi Ismail alaihissalam melihat kembali kepada Ka'bah mau cari batu, tahu-tahu sudah ada batu ya. Nah, jadi kata apa namanya, Nabi Ismail bertanya kepada bapaknya, ya abati, man ja'aka bihadza? Wahai bapakku, siapa yang bawa ini, siapa? Ja'a bihi min man huwa ansyatu minka. Datang dari orang yang lebih rajin dari kamu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ismail agak malas tadi ya. Masih kecil Nabi Ismail ini. Wajarlah kalau anak-anak masih kecil ya. Mungkin ya wallahu alam umurnya berapa, tapi masih remaja lah, kira-kira mungkin 10 tahun ke bawah lah ya, atau 15 tahun ke bawah. Dia belum dewasa beliau. Nah, jadi kan tadi kan balas beliau ya. Tiba-tiba pas balik sudah ada batu. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, yang namanya Nabi kan nggak ngomong ya, nggak banyak ngomong ya. Nah, Nabi Ibrahim ini kan nggak banyak ngomong. Ya, ketika dia lihat malas, udah datang Jibril. Pas datang Jibril langsung bawa batu ini. Ketika ditanya sama Nabi Ismail, siapa yang bawa? Nabi Ibrahim bilang, yang bawa adalah orang yang lebih rajin dari kamu. Nah, akhirnya dua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya kamu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini adab kita kepada Allah Ta'ala. Artinya amalan ibadah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, misalnya kita lagi memberikan sedekah kepada orang nih. Nah, kalau kita berikan sedekah sama orang, ya jangan langsung kita anggap, kita udah hebat ya, udah berikan sedekah dan macam-macam lah. Tapi kita bilang, taqabbal minni innaka antas samiul alim. Atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa supaya tidak ria. Sebab manusia ini kecenderungannya untuk ria itu besar. Dia berikan bantuan kepada orang, dia bangun masjid, dia macam-macam lah ya. Itu ada pasti akan hatinya tuh ada merasa saya hebat ya. Nah, beda senang dengan merasa hebat. Kalau senang itu bagus. Setelah kita bantu orang ada rasa kepuasan dalam jiwa kita, itu bagus. Artinya berarti kita ini Allah cinta sama kita. Nah, tapi kalau kita merasa hebat, itu yang nggak boleh. Merasa puas dan senang dan bersyukur karena bisa bantu orang, itu bagus, terpuji. Tapi kalau misalnya merasa saya paling hebat, saya yang paling bagus, saya yang paling dermawan, itu yang dilarang oleh Allah, namanya riya. Nah, riya ini bisa jangankan kita, orang lain saja, tingkat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang paling saleh, ulama yang paling tawadhu, ulama yang memang hatinya sangat bersih. Beliau bilang dia tidak pernah merasa dirinya ikhlas. Selalu ada ria. Ini tingkat seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang muslim itu tidak pernah merasa dirinya aman dari sifat-sifat yang berkaitan dengan hati. Maka diantaranya doa yang supaya tidak ria, ya tadi ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada kamu an usyrika bika, untuk melakukan syirik, artinya untuk menyertai perbuatanku dari makhluk-makhlukmu ya. An usyrika bika wa ana a'lam, aku tahu kalau ini ada riya di sini ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi aku minta ampun kalau aku nggak tahu. Nah, ini kalau kita baca doa ini, insya Allah riya ini akan hilang daripada kita. Makanya Nabi saja sudah melakukan buat Hajar Aswad ini, langsung Ka'bah ini, langsung beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian kita katakan lagi, ada perbedaan kawaid Ibrahim dengan kawaid yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian yang kita lihat hari ini ya. Itu kaidah ataupun asasnya Ka'bah ini awalnya secara kawaid Ibrahim alaihissalam, pintunya di bawah. Jadi pintunya itu kena tanah. Hajar Aswadnya di dalam, bukan di luar. Ini kan di luar. Hajar Aswad di luar, kemudian pintunya dinaikkan ke atas ya. Dan itu menutupi semua ya, menutupi sampai Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah. Memang ketika dibuat karena nggak cukup dana ya, akhirnya dibuat sebagai semacam tanda saja. Makanya orang yang salat di Hijr Ismail
itu sama seperti dia sholat dalam Ka'bah. Jadi kalau kita sholat Hijri Ismail itu arahnya boleh suka-suka kita, mau ke sana, boleh, terserah kita ya. Jadi kalau kita sholat di Ka'bah boleh berarah ke mana saja. Ataupun kalau kita sholat di atas Ka'bah, di atas apa namanya atapnya. Kalau sholat di atas Ka'bah, menurut pendapat jumhur ulama itu boleh arah ke mana saja. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, itu nggak boleh sholat di atas Ka'bah. Karena dalam mazhab Syafi'i itu harus kita meniatkan ain Ka'bah. Artinya ain Ka'bah itu Ka'bahnya, sholatnya di depan pas Ka'bah. Kalau kita sholat di atas atap, berarti kita kan nggak ada Ka'bah, maka tidak sah sholat. Tapi secara jumhur ulama mengatakan boleh sholat di atas atap Ka'bah boleh. Ya. Ini mana tahu kita Allah kasih boleh naik nanti ya. Boleh naik Ka'bah diizinkan sama Raja Salman gitu ya. Karena yang masuk ke Ka'bah itu kan cuman orang-orang tertentu ya. Jokowi tak pernah masuk, dia enggak ya. Kalau Soeharto pernah masuk ke tamu khusus negara masuk ke Ka'bah. Ini nggak ada apa-apa sih, Ka'bah itu nggak ada apa-apa. Cuma kan kita pingin ya lihat sholat suka-suka kita. Satu hadap ke sana, satu hadap ke timur lah. Suka-suka kita, bulat ya. Jadi suka-suka kita bila sholat. Yang anehnya ada sih di Mesir tuh, di Mesir ya, sholat orang di lapangan waktu hari raya. Karena lapangan bulat begini, jadi mereka sholat itu bukan dikiranya kayak Ka'bah. Jadi sholat bulat gini dia, imam di tengah, mereka bulat gini. Jadi ada yang hadap ke Ka'bah, ada yang hadap ke Eropa sana, ada yang hadap ke Spanyol sana. Pasti tanya, kenapa kalian Ka'bah? Kenapa kalian hadap ke sana? Kamu nggak pernah lihat ke Mekah ya? Nah, ini pula jawabannya. Ini orang jahil ini namanya. Itu Ka'bah, kenapa bulat seperti ini? Karena emang di situ Ka'bahnya di tengah. Nah kalau kita di lapangan bola, mana ada Ka'bah situ? Jadi mereka sholat begitu, orang jahil ya di Mesir banyak kejadian itu. Di orang-orang sholatnya itu. Ketika tanya, kemana kalian arah ke Ka'bah lah? Seperti di Ka'bah katanya. Ini bukan Ka'bah, ini lapangan bola. Jadi tetap kita harus di belakang imam, nggak boleh melewati imam. Ini nggak, dia buat kayak posisi di tanah haram. Di Masjidil Haram. Ini tidak sah ya salatnya. Nah kemudian ketika jadi pembangunannya setelah pada masa Ibrahim alaihissalam itu kesempat rusak, kemudian dibuat lagi pada masa pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dibuat pada masa Nabi Muhammad SAW itu Hajar Aswadnya di luar, kemudian pintunya dan dinaikkan. Nah kemudian Hijri Ismail tidak masuk, nggak dengan bangunan. Kenapa? Orang Quraisy ketika bangun Ka'bah kembali, itu mereka tidak akan bangun kecuali dengan harta yang sangat-sangat suci. Jadi nggak boleh tercampur dengan harta haram. Ini orang Quraisy ya. Ini orang Quraisy, padahal ini orang Quraisy ini posisinya masih kafir ya, masih kafir nih posisinya. Posisinya masa jahiliyah, posisinya masih mereka masukkan ke dalam Ka'bah itu patung-patung, dan ada juga gambar Nabi Ismail alaihissalam yang lagi panah, artinya mengundi nasi pakai panah. Ya, ini masih ada seperti itu. Nah tapi orang ini pun, makanya katakan orang Arab Quraisy ini percaya sekali sama Allah. Mereka yang bermasalah itu bukan bukan di tauhid rububiyahnya. Rububiyahnya mereka yakin yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan hujan itu Allah. Tapi yang masalahnya di uluhiyahnya. Mereka tidak percaya bahwasanya Allah satu-satunya tempat berdoa, Allah satu-satunya tempat beribadah. Itu yang masalah mereka. Maka ketika mereka buat Ka'bah ini, mereka berpikir kalau misalnya Ka'bah ini dibangun dengan harta haram, apakah itu dari pelacuran lah? Mungkin pelacuran enggak ya. Ternyata haram lah, penipuan. Itu mereka betul-betul stortir betul-betul hartanya untuk bangun Ka'bah. Nah ketika dibangun Ka'bah, nah akhirnya sudah terbangun, tiba-tiba ada sebagian kaidah Ibrahim ataupun asas yang telah dibuat Nabiullah Ibrahim itu nggak sampai. Nah namanya itulah Hijri Ismail namanya. Makanya ditanya oleh sahabat kita Nabi Muhammad SAW ketika sudah masuk Islam ya. Kenapa tidak dibuat seperti kaidah Ibrahim saja? Nah, cuman kata Nabi Muhammad SAW, seandainya kaummu, maksudnya kaum Quraisy
itu tidak jahiliyah, tidak kafir, maka beliau akan kembalikan seperti asas yang dibuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kata Rasulullah, la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah wa la ja'altu babaha fil ard wa la adkhaltu fiha al-hajar. Jadi akan dibuat tanah itu pintu ke bawah dan Hajar Aswad di luar. Jadi itu konsep Ka'bah versi Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Zubair bin Awam memerintah Hijaz, jadi pada masa Abdul Malik bin Marwan, itu ada yang merontak, yaitu Zubair bin Awam. Zubair ini adalah, Abdullah bin Zubair ini adalah sahabat Nabi, sigarus sahabah, yang beliau tidak setuju dengan pengangkatan Yazid bin Muawiyah. Tapi belum merontak ketika itu. Setelah wafatnya Husain, barulah beliau berontak dan keluar dari negara Islam yang dipimpin ketika itu oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan akhirnya diperintahkan Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menghancurkan, untuk menembus Ka'bah ataupun tanah haram, menguasai tanah haram, dan akhirnya Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Antara itu gubernur yang paling kejam dalam sejarah Islam itulah Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini kan akan kita bahas khusus tentang beliau insyaallah. Nah, ketika Hajjaj menguasai Mekah, tanah Hijaz, itu kan pada masa Zubair itu dia rubah. Pada masa Zubair bin Awam, beliau rubah lagi Ka'bah ini seperti masa kaidah Ibrahim, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Jadi batunya dimasukkan lagi ke dalam, kemudian pintunya dirapatkan lagi ke tanah. Nah, karena yang menguasai Hajjaj ini musuh ya. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan perintahkan kepada Hajjaj ya untuk merubah lagi Ka'bah seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita lihat hari ini. Jadi batunya dikeluarkan kembali, kemudian pintunya dinaikkan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, dikira oleh Abdul Malik bin Marwan ini buatannya Abdullah bin Zubair adalah nafsu dia. Artinya suka-suka dia lah. Ternyata kita tahu Abdul Malik bin Marwan, ternyata yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu bukan suka-suka dia. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihadnya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Abdul Malik bin Marwan ini dengan Abdullah bin Zubair ini awalnya sahabat mereka berdua nih. Mereka ini berdua sahabat awalnya. Ini gara-gara masalah kuasaan akhirnya pecah. Nah, akhirnya Abdul Malik bin Marwan ingin balikan lagi, bukan Abdul Malik bin Marwan ya. Setelah Abdul Malik bin Marwan ini pada masa Al-Mahdi Al-Mansur, Al-Mahdi ini Khalifah Abbasiyah ya, beliau ingin kembalikan lagi bangunan yang dirubah tadi kembali seperti pada masa Zubair. Pada Abdullah bin Zubair, yaitu masukkan lagi Hajar Aswad ke dalam Ka'bah, tapi dilarang oleh Imam Malik. Kenapa dilarang? Supaya nanti setiap ada khalifah jangan berubah lagi, nanti berubah lagi. Akhirnya ditetapkanlah Ka'bah hari ini seperti yang kita lihat hari ini, yang telah dirubah oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi prosesnya kalau kita kesimpulan, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu batu Hajar Aswad di dalam itu ditinggikan, kemudian diperbaiki pada masa jahiliyah oleh Nabi Muhammad dan orang Quraisy jahiliyah, batunya dikeluarkan dan pintunya dinaikkan ke atas. Nah, pada masa Abdullah bin Zubair itu dikembalikan kepada kaidah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar Aswad dimasukkan ke dalam, pintunya diturunkan ke bawah. Nah, pada masa Abdul Malik bin Marwan dibuat lagi seperti masa Nabi Muhammad, yaitu dikeluarkan batu Hajar Aswad dan pintunya dinaikkan. Nah, inilah yang seperti ini sampai hari ini, tidak berubah-ubah seperti yang pada masa Quraisy ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita sebutkan sedikit tentang as-sana ataupun pujian-pujian Allah dan Rasulnya terhadap Khalil, terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi yang dijuluki Khalilur Rahman itu
Nabi Ibrahim. Jadi ada dua nabi yang dijuluki Khalil, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua nih ya. Nah, Khalil ini artinya apa? Kekasih. Jadi sangat dicintai. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita secara urutan nabi terbaik, nabi yang paling ulul azmi minar rusul. Jadi gini ya, jumlah para nabi 224.000 ya. Jadi 124.000 jumlah para nabi dan rasul. Nah, kemudian dari jumlah rasul saja itu 300 sekian ya, 300 berapa ya? 300 sekian. Kemudian jumlah daripada itu semua ada namanya ulul azmi. Nah, ulul azmi ini ada 5. Nah, di antara yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Nabi ulul azmi ini nabi yang paling tinggi ya, paling tinggi ke derajatnya. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena luar biasa. Nabi Ibrahim itu cobaannya sangat luar biasa. Nah, makanya di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman, ini bisa kita doakan juga seperti ini ya. Penting sekali doa ini. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan aku hukum, hikmah. Hikmahnya apa? Hikmah ini bisa kita lakukan sesuatu yang baik, tempat yang baik, dan buruk, tempat yang buruk. Artinya kita memposisikan sesuatu itu pas pada tempatnya. Kadang-kadang marah itu nggak bagus, tapi kadang-kadang juga bagus. Lembut itu bagus, kadang-kadang juga nggak bagus. Nah, ini namanya hikmah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Dan berkawanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nah, kemudian yang paling terakhir paling penting, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Dan berikanlah aku tutur ucapan yang baik di akhir. Apa maksud doa ini? Maksud doa ini adalah yang terakhir ini adalah ketika kita mati atau ketika kita telah meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain, nama kita tidak buruk. Jadi fil akhirin itu apa? Di akhir. Di akhir itu nama kita bagus. Karena nama kita bagus itu kan kalau misalnya kita meninggalkan satu tempat ataupun kita meninggal, nama kita buruk, ya seperti misalnya sudah mati tuh Mustafa Kamal Atatürk. Yang kita ucapkan dalam Mustafa Kamal Atatürk semua keburukan, nggak ada kebaikan. Tapi ketika kita dengar misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih dan lain-lain ya, itu yang kita berikan apa? Kebaikan. Ini makanya inilah di antara faedah. Kenapa para ulama mengatakan kenapa satu-satunya nabi yang disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW ketika salawat cuma Nabi Ibrahim, bukan nabi yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, cuma Nabi Ibrahim yang disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim yang diletakkan di situ itu diantaranya karena doanya Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadi berikan aku ucapan tutur baik yang baik setelah aku mati nanti. Nah, ini ada lagi sebanyak sebenarnya yang kita lewatkan saja ya karena ini. Nah, kemudian kita langkahkan saja yang penting-pentingnya. Nah, kemudian kita sebutkan pujian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran itu ada 35 tempat. Di 35 tempat. 15 diantaranya di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu, di Al-Baqarah saja ada 15 tempat yang dipuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Ibrahim ini luar biasa ya. Luar biasa, sangat sangat mulia di mata Allah. Maka diwajar kalau beliau dijuluki sebagai Khalilur Rahman. Ini ada lagi yang penting ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam nih yang pertama sekali cukur kumis itu Nabi Ibrahim. Yang pertama sekali mencukur bulu kemaluan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali sunat Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Jadi banyak Nabi. Kemudian yang paling pertama sekali pakai celana juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelumnya itu tidak ada Nabi yang manusia ya pakai celana. Ini diantara Nabi Ibrahim. Nah, kemudian bagaimana sifat Nabi Ibrahim? Artinya badannya bagaimana ya? Wajahnya bagaimana? Dalam hadis katakan Rasulullah mengatakan ra'aitu Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam dan Ibrahim dan Musa. Jadi Isa wajahnya kemerah-merahan, wajah Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian rambutnya ikal dan
dadanya tuh bidang. Prima suspek kalau bahasa kita bidang ya. Kemudian kalau Nabi Musa alaihissalam kulitnya itu agak coklat, kemudian badannya itu besar. Jadi Nabi Musa ini kalau tonjok orang sekali tonjok bisa mati. Saking kuatnya ya. Dan Nabi Musa juga Nabi yang satu-satunya Nabi yang pukul malaikat maut. Ini Nabi Musa nih. Nanti akan kita bahas. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim bagaimana wajahnya? Nabi Ibrahim itu seperti Nabi Muhammad SAW. Dia ada beberapa sahabat yang mirip sama Nabi Muhammad, di antaranya Dahiyah Al-Kalbi, itu yang istrinya adalah Durrah bin Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu anaknya itu Muslim. Itu Durrah, dinikahi oleh Dahiyah. Dahiyah ini mirip sama Rasulullah SAW. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga mirip sama Rasulullah SAW. Kemudian Hasan itu sangat mirip sama Nabi Muhammad SAW, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat mirip sama Nabi Muhammad SAW. Berarti rambutnya mungkin kira-kira segini, kemudian agak ikal juga, tidak tinggi, tidak pendek. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak tinggi sekali kayak Nabi Nuh, ya, tapi tingginya itu udah, ya mungkin dengan kita tuh nggak jauh-jauh beda lah dengan orang Arab hari ini. Paling tinggi dikit, ya. Nah, kemudian kalau Nabi rambutnya ikal ya. Jadi memang para nabi ini banyak rambutnya ikal ya. Nah, terakhir Sarah radhiyallahu anha itu wafat di usia 127 tahun. Sarah wafat di usia 127 tahun. Nah, ketika wafatnya Sarah, Nabiullah Ibrahim sangat-sangat sedih. Ya, karena memang istri yang paling dicintai itu Sarah. Tadi kita katakan ya, Sarah itu kelebihannya banyak, cantik, paling cantik. Saleh paling soleha, ya, dan beliau paling pencemburu, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wafatnya Sayyidah Sarah radhiyallahu anha itu membuat Nabi Ibrahim sangat sedih, dan akhirnya Nabi Ibrahim menguburkan Sarah di kota Hebron. Hebron itu di mana ya? Di Palestina ya, di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim juga akhirnya setelah wafatnya Sayyidah Sarah dan dikuburkan, beliau akhirnya menikah lagi dengan Kantura namanya. Jadi Kantura ini lahir para anak Nabi Ibrahim, Zamran, Yakshan, Madan, Madian, Syiak, Syuh. Nah, ini nama anak Nabi Ibrahim selain daripada Sarah, ini Kantura. Nah, ini ada lagi nih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam wafat di usia 170 tahun. Ada yang mengatakan 190 tahun, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam wafat di usia 200 tahun. Nah, ya. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi dan manusia yang pertama sekali ada uban. Jadi ada uban itu Nabi Ibrahim pertama ya. Sebelumnya tidak ada uban, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi pertama ataupun manusia pertama sekali yang beruban rambutnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika tanya, ya Allah dia apa ini? Kata Allah, ini waqar. Apa waqar? Penenang. Ini putih, ini penenang ya. Rambut putih itu penenang apa? Sebentar udah mati kau ya. Sekitar itulah. Jadi kan kalau sudah meninggal kan udah tenang ya. Ini kan tanda ya, tanda kalau ini kayaknya kita udah dekat sama kematian. Ini tanda kata Allah ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau disunat, sudah kita bilang kemarin ya, di usia 80 tahun, ada juga yang mengatakan di usia 180 tahun baru beliau disunat. Ini Nabi pertama disunat. Entah gimana dikatakan di sini beliau disunat pakai kapak. Nah, itu ngerti ya, kayak mana caranya? Disunat pakai kapak, bil kodum, pakai kapak ya. Kalau hari ini enak ya, sunatnya pakai laser, selesai, nggak sakit ya. Ini udah pakai kapak. Kalau orang-orang tua dulu ya, mungkin nggak tahu yang usia ada 70 tahun ya, disunat katanya dulu pakai bambu, ngeri ya, bambu katanya. Pakai mana cara pakai bambu ya? Ya mungkin bapak yang nggak tahu, tua mungkin ada ya. Disunat pakai bambu dulu ya. Kalau Nabi Ibrahim disunat pakai apa? Pakai kapak. Nah ini bang, tahu deh gimana caranya. Salah-salah wah bahaya ya. Salah-salah potong bahaya pula. Pakai wapak pula. Terakhir ya. Nabi Ismail alaihissalam siapa saja istrinya? Yang pertama Sarah, kemudian Hajar, kemudian Kantura, kemudian terakhir beliau nikah lagi bernama Hajun bintu Amin. Dari Hajun ini ada Kaisan, Surj, Amim, Lutan, dan Nafis. Ini semuanya
nama-nama yang dibuat oleh Israiliyat. Wallahu alam kebenarannya, semoga ini memang benar ya. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan cuman keturunan yang terbaik itu dari Ismail, dari Hajar, dan dari Sarah. Itulah yang keturunan yang terbaik sampai di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Nah, insya Allah minggu depan pembahasan penting ya, itu pembahasan kaumnya Nabi Lut. Karena hari ini kaum Nabi Lut makin banyak aja ya. Makin banyak aja, heran ya. Makin banyak aja kaum Nabi Lutnya. Jadi kita perlu bahas bahwasanya kaum Nabi Lut nggak akan habis mungkin sampai akhir zaman, baru selesai ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.